Oke guys, jadi beberapa waktu yang lalu saya menjadi co-speaker ya. Kita ada sebuah kegiatan kolaborasi antara JCI Badung Bali dengan Trebelio milik dari mentor saya, seorang digital marketer expert nomor satu di Indonesia, Denny Santoso. Kita membuat sebuah event bareng dan kemudian di event itu seminar offline di Bali dan itu yang hadir ratusan orang, banyak banget, dan itu berbayar 350.000. So buat saya ini satu sinyalmen yang bagus banget di Bali bahwa ternyata orang-orang Bali itu niat belajarnya sangat tinggi banget. Mereka rela investasi layar ke atas, mereka rela keluar uang untuk bisa belajar dari yang terbaik. It's a very good sign. So congrats buat peserta yang kemarin hadir dan sekarang nonton video ini of course. Dan di sana saya belajar banyak banget. Dan saya mau coba rangkum dalam video kali ini satu poin penting dari banyak poin penting yang mungkin nanti saya akan jelaskan juga di video-video berikutnya. So jangan lupa subscribe YouTube channel ini karena saya akan banyak banget sharing apa ilmu terpenting dari seminar-seminar yang saya ikutin atau yang diselenggarakan bareng juga. Jadi salah satunya itu adalah kemampuan kita dalam menentukan, mendefinisikan siapa market kita sebetulnya. Banyak orang ketika mulai bisnis itu mulai cari marketnya itu dari produk yang mereka miliki. Maksudnya gini, banyak banget yang kemarin nanya, mungkin ada berapa, ada puluhan orang gitu ya yang datang ke saya, datang ke Denny Santoso ya, akhirnya nanya, kalau saya bisnisnya mainan, market saya siapa? Kalau saya bisnisnya showroom mobil, marketnya siapa? Kalau saya bisnisnya F&B, marketnya siapa? Kalau saya jualan kue custom cake, marketnya siapa? Jadi saya punya produk, saya jualannya kemana? Nah, ini adalah sebenarnya satu konsep yang terbalik, karena kalau kita bicara marketing, kan asal katanya market, pasar, bukan produk. Jadi bukan producing ya, tapi marketing gitu kan. Dari marketnya dulu. Market maksudnya gini, banyak banget orang-orang yang mengatakan marketmu siapa? Pria usia 25-35 tahun. Mahasiswa dan pelajar SMA di Bali. Itu nggak jelas. Itu bukan target market. Itu sebutkan fitur manusia. Manusia laki-laki usia 25-35 tahun. Nah, itu fiturnya manusia. Tapi market, pasar, itu artinya kita harus bisa definisikan apa kebutuhan mereka yang mau kita jawab dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Dan ini bisa berlaku buat semuanya. Contoh, misalnya saya punya produk catering, makanan catering biasa aja. Lalu pertanyaan saya adalah, saya harus jual kemana? Target market saya siapa? Oh, itu sangat nggak jelas, sangat bingung kita pasti sebagai sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang coach mentor bisnis yang denger itunya pasti bingung. Apalagi kalau kita mau cari partner bisnis, itu pasti membingungkan banget. Nah, mestinya gimana? Mestinya kita mulai dari apa kebutuhan market yang mau coba kita selesaikan. Apa kebutuhan market, apa pain point, apa penderitaan dari calon customer kita yang ingin kita selesaikan dengan produk atau jasa kita. Balik ke contoh yang tadi. Contohnya adalah catering makanan. Catering makanan tuh banyak banget masalah yang bisa kita selesaikan. Misalnya, karena saya tinggal di Jakarta, ini contoh ya, contoh di Jakarta. Kalau orang karyawan mau makan, cari keluar, itu macet banget. Jadi salah satu masalah yang bisa diselesaikan adalah para karyawan yang bekerja, nggak punya waktu buat makan, daripada mereka harus keluar kantor cari makan, macet dan segala macam, polusi nanti, aduh, jadi malah tambah bikin macet. Makanan yang nyamperin mereka. Contohnya kayak gitu. Jadi mereka nggak usah keluar kantor, makanan datang ke mereka. Catering namanya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua nih, cateringnya bisa kita modif. Modif maksudnya apa? Modifnya nggak usah ribet-ribet, nggak usah dikasih wagyu segala macam A5, aduh mahal banget. Modifnya adalah setiap makanan itu dihitung berapa gramasinya, berapa gramnya, lalu kemudian dihitung berapa kalorinya, sehingga kita bisa dapatkan makronutrisinya berapa, kita dapatkan berapa kalori, kita atur biar banyakkan protein daripada karbohidratnya, kita kemas dalam bentuk catering healthy. Catering healthy kan gitu aja bedanya. Apa bedanya catering healthy dengan catering biasa? Sama-sama makanan 4 sehat 5 sempurna, tapi catering healthy itu dihitung tuh. Berapa gram proteinnya, berapa gram karbonya, berapa gram lemaknya, sehingga bisa tahu berapa kalorinya.
Dan dari sana kita bisa bikin itu kemasannya, ceritanya adalah healthy. Nah, ketika kita bicara healthy, target marketnya beda lagi. Target marketnya adalah misalnya orang-orang yang ingin turun berat badan, tapi bingung gimana cara ngatur makanannya, nggak mau nimbang-nimbang, nggak mau ribet, maunya tahu beres, dapat catering itu. Target market kedua, dari produk yang sama nih. Atau enggak, yang ketiga nih, contoh lagi nih, masih tentang healthy food, tapi sekarang dispesifikin lagi. Orang-orang yang baru pulang dari liburan, tapi ingin badannya bagus, biasanya kalau liburan, makannya pasti ngaco. Karena kalau kita liburan pasti kulineran yang nomor satu kan. Kalau nggak dicoba, nanti menyesal, kepikiran, nggak enak. Nah, solusinya apa? Begitu mereka pulang ke rumah, mereka perlu catering yang benar-benar ceritanya adalah untuk orang-orang yang baru pulang liburan. Of course, konteksnya adalah diet, gitu kan, healthy. Nah, jadi dari healthy catering aja, itu bisa macam-macam kebutuhannya. Orang yang nggak mau ribet, sama orang yang baru pulang dari liburan. Jadi ada banyak banget. Nah, jadi dari catering udah bisa beberapa target market. Dari healthy catering udah spesifik lagi nih, masih bisa dibagi ke beberapa target market. Nah, lalu kemudian bisa dipecah lagi tuh. Ada orang-orang yang pengen fat loss, cateringnya seperti apa, ceritanya seperti apa, beda. Ada orang-orang yang pingin weight gain. Nah, tadi kan weight loss, sekarang weight gain. Ada juga, tapi weightnya bukan yang fat ya, tapi lebih ke muscle. Nah, berarti proteinnya lebih banyak, kemudian karbonya lebih sedikit, sehingga terjadi rekomposisi badannya lebih efektif. Itu banyak banget cerita yang bisa dibangun baru dari catering saja. Jadi jangan lagi setelah dengar video ini ya, setelah nonton video ini, Anda mikir bahwa oke, berarti kalau saya target market saya adalah wanita usia 40 sampai 45 tahun. Bukan. Tapi kebutuhan mereka apa yang mau kita selesaikan. Nah, itu dulu definisikan. Baru kemudian barang kita, produk kita itu benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Apakah artinya kalau misalnya kita misal catering nih, cateringnya healthy nih, apakah artinya orang-orang yang non healthy nggak bisa makan? Tetap bisa. Tapi market spesifik kita definisikan dulu untuk mereka, sehingga ketika kita membuat campaign atau usaha marketing, effort marketing kita lebih spesifik, budgetnya lebih pas, lebih laser fokus kayak gitu. Dan itulah salah satu poin penting yang menurut saya sangat-sangat perlu saya share di sini supaya teman-teman yang subscribe YouTube channel ini bisa dapat banyak pelajaran yang sangat penting juga. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nanti Anda ingin belajar bagaimana caranya mengubah follower menjadi customer, ada di bawah, ada di link di description video ini, gratis. Anda bisa download e-booknya dan Anda akan belajar bagaimana caranya mengubah follower jadi customer. Jadi media sosial bisa menghasilkan income untuk Anda. Oke, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.